di istana disebut-sebut akan kembali merombak posisi menteri atau melakukan reshuffle. Kapan dan apa pertimbangannya? Kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Henry Satrio. Mas Hensat, selamat siang Mas Hensat. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Mas Hensat, jadi dari sejumlah pernyataan Presiden akhir-akhir ini, apakah isu reshuffle memang sudah sangat kuat dan akan terjadi dalam waktu dekat? Gini, kalau tentang reshuffle atau tidak, dan kemudian kira-kira siapa orangnya, ada tiga kategori sebetulnya orang ini atau menteri ini akan diganti atau tidak, gitu ya. Ini kategori umum nih. Yang pertama tentang subjektivitas presiden. Ini jatuhnya ya like and dislike gitu ya, suka atau tidak suka. Kemudian yang kedua adalah subjektivitas politis. Jadi subjektivitas politis ini artinya dihitung nih sama presiden nih kekuatan politiknya. Kira-kira kalau orang ini diganti kekuatan politik saya akan berkurang atau tidak. Nah yang ketiga objektif tentang kinerja pastinya. Nah kalau kita berkaca kepada tadi sudah disampaikan di Metro TV bahwa Prabowo pernah melakukan satu kali reshuffle minor, itu kan indikatornya dua tuh sebetulnya. Yang pertama adalah presiden tidak suka menteri yang gaduh. Kemudian yang kedua, presiden tidak suka dengan menteri yang tidak bisa menjaga relasi dengan stakeholdernya. Apa yang terjadi dengan Menteri Pendidikan Tinggi kan dua hal itu. Dia gaduh, kemudian dipersepsikan memicu demonstrasi mahasiswa waktu itu karena ucapannya tentang UKT atau pembayaran uang kuliah lah ya. Kemudian satu lagi dianggap tidak bisa memanage stakeholdernya karena waktu itu kan pegawai di kementerian mendemo dirinya. Nah, dua hal itu mungkin bisa diajukan acuan, kira-kira menteri siapa saja yang sangat mungkin terkena reshuffle gitu ya. Ditambah lagi dengan kriteria awal yang tiga tadi yang telah saya sebutkan di awal. Kalau memang ternyata ada menteri yang gaduh, kemudian tidak bisa menjaga hubungan baik dengan stakeholdernya, atau si menteri ini secara subjektif gitu ya, kena like and dislike dan secara Ya, nah Mas politis juga Hensat, tidak mengganggu kekuatan presiden, ya maka soal kegaduhan dan like and dislike tadi, ini sudah ada beberapa nama yang memang masih spekulatif sifatnya muncul, seperti misalnya Menkes, kemudian Menteri Koperasi, dan memang ada like and dislike yang terjadi di sana. Anda melihat ini menjadi suatu spekulasi yang cukup kuat atau seperti apa Mas Hensat? sangat mungkin ya kalau kita melihat kan begini. Saya yakin presiden mendengarkan apa yang ada di publik, apa yang ada di masyarakat. Makanya waktu perayaan 1 Juni itu dia merespon perayaan Pancasila kemarin ya, hari lahir Pancasila yang 2 Juni ya. Itu dia merespon kan, silakan mengundurkan diri sebelum kita tindak gitu. So artinya memang presiden mendengarkan itu dan kemudian merespon langsung ke masyarakat bahwa dia juga memahami keluh kesah yang terjadi di masyarakat gitu ya. Dan bukan hanya menteri-menteri itu saja kan yang menjadi sorotannya, beberapa menteri juga masuk dalam lingkaran, misalnya kasusnya minyak kita gitu ya, belum lagi tentang kasus di Judi online. Pertamina gitu ya, dan lain-lain dan lain-lain. Saya rasa presiden punya catatannya tuh. Oke, itu tadi soal faktor-faktor yang akan mempengaruhi keputusan presiden. Tapi kalau soal waktu, apakah kegaduhan yang bisa jadi salah satu faktor tadi Mas Hensat sudah masuk ke tahapan klimaks? Sehingga sepertinya sebentar lagi nih akan ada reshuffle. Saya kalau tentang waktu sih ya bosen mungkin ya pemirsa Metro TV juga kalau kita jawab prerogatif presiden. Tapi kalau kita lihat waktu itu kan presiden pernah mengatakan bahwa dia menilai pemerintahannya dia saat ini poinnya 6 gitu ya, waktu dengan beberapa pemret beberapa bulan lalu. Nah pasti kan presiden juga ingin meningkatkan kinerja pemerintahannya kan, dari 6 jadi 7, 7 jadi 8. Itu kan pasti ada pergantian-pergantian. Waktu itu dinilai dalam waktu 6 bulan, sekarang sudah 7 bulan. Nah kemudian saat ini mungkin masih dalam suasana haji, suasana Idul Adha. Ada beberapa menteri yang sedang bertugas
di Mekah untuk mengelola atau memantau pelaksanaan haji. Jadi kan kalau kita kira-kira, oh berarti waktunya sudah mulai dekat, mungkin saja setelah Idul Adha gitu ya. Karena kalau dilihat-lihat kan keinginannya Pak Prabowo segera ingin meluncurkan beberapa program unggulan seperti Koperasi Merah Putih, kemudian ada Sekolah Rakyat dan lain-lain. Jadi mungkin waktunya juga nggak akan lama, tapi secara politik kalau kita memprediksi ya antara setelah Idul Adha hingga Oktober. Kenapa Oktober? Karena tepat 1 tahun beliau menjadi presiden. Nah itu juga sangat mungkin kemudian beliau ingin melakukan evaluasi-evaluasi termasuk pergantian pemain Mhm. supaya kalau di dalam sepak bola segera mencetak gol gitu kira-kira Mbak. Oke. Nah, tadi ya soal pergantian pemain, apakah ini pergantian memang secara besar atau mungkin minor seperti di masa 4 bulan pemerintahan kemarin? Dan kira-kira ada tidak yang akan dirotasi? Mas Hensat, kita akan bahas sesaat lagi.